sebenarnya apa sih yang bisa kita maximize dari opportunity yang ada sekarang. Opportunity yang nanti bakal kalian dapat ketika kalian sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, kalau di aku sendiri, aku selalu melakukan mapping. Itu aku aku pecah jadi dua, internal eksternal dan align align atau explore. Artinya apa? Di align ini itu harus align dengan program atau subjek yang kita saat ini sedang study atau sekarang kita sedang belajar gitu. Jadi secara internal sebagai contoh kita bisa fokus pada GPA, kita bisa menulis research paper, atau mungkin kita juga bisa menjadi asisten dosen, kita aktif di pembelajaran dan lain sebagainya. Ini adalah eh, kewajiban kita di kuadran ini, kuadran. Di section ini adalah kewajiban kita secara garis besar. Nah, tetapi lebih dari itu, kalian bisa juga nih melihat bahwa oh ternyata opportunity itu kita selama kita berkuliah bukan hanya belajar doang loh. Kita juga di kampus tuh juga ada competition, kita ada networking event, ada certification dan lain sebagainya. Itu juga harus kalian mapping. Kenapa? Karena kalau kalian hanya fokus secara akademik, tetapi kalian tidak ngambil opportunity lain, mungkin competition, networking, dan lain sebagainya, kalian nggak bakal tahu nih apa nanti di kemudian hari yang bakal membantu kalian untuk mendukung personal ataupun profesional growth kalian, gitu. Selanjutnya kalau di Explore sendiri, bahwa Explore ini mungkin se- hal-hal yang di luar dari kewajiban kita, tetapi bisa kita masih bisa kita lakukan di kampus gitu loh, baik di internal maupun eksternal. Sebagai contoh kayak kita jadi asesor atau mungkin eh, kita kita secara aktif untuk ikut kegiatan akademik di luar dari pembelajaran, kita ikut internship dan lain sebagainya. Itu juga penting untuk kalian ketahui gitu loh. Tujuannya untuk meng-enrich lagi nih program yang kalian ambil dan bagaimana cara implementasinya. Jadi ketika nanti kalian belajar, kalian bukan hanya belajar secara teoritis, tetapi kalian juga ngerti bagaimana cara kalian implement bidang keilmuan kalian gitu. Eh, Kalau aku sendiri, aku ngelihat ini bahwa baik universitas di dalam negeri atau di luar negeri, aku rasa opportunity-nya sama. Sama dalam arti ketika kita melakukan riset terhadap opportunity kita sendiri, kita bakal tahu apa yang bakal menjadi priority kita. Seperti itu. Sebagai contoh lain, aku ngambil untuk kita kita eksplorasi di luar dari eh, program kita. Oh, kita bisa ngambil internship di perusahaan-perusahaan, atau kita bisa ikut kegiatan volunteering. Kita ikut international conference atau local conference. Jadi banyak banget hal yang bisa kalian maksimalkan ketika kalian menjadi statusnya mahasiswa, mahasiswa di salah satu universitas gitu. Dan kesempatan ini terlalu sayang ketika nanti kalian miss out gitu. Karena opportunity itu mungkin nggak datang dua kali. Kalaupun datang dua kali, itu nggak bakal sama. Gitu. Nah, ketika kalian sudah melakukan mapping, nih apa-apa saja yang mungkin bisa bisa kalian kerjakan selama masa perkuliahan kalian, baru kalian set up priority. Set up priority di sini pasti oke, kita ada minimum GPA, kita ada standar atau minimal yang harus kita fulfill sebagai penerima beasiswa. Itu adalah yang paling pertama yang harus kalian penuhi. Dan ketika kalian rasa kayak, oh saya udah bisa nih memanage waktu saya untuk belajar, saya udah ngerti patternnya, saya udah ngerti polanya, saya udah ngerti bagaimana catch up dengan teman-teman, dosen, dan lain sebagainya, it's okay dan sangat fair untuk kalian untuk mencoba hal baru. Just go for it. Jangan sampai kalian hanya stuck dan hanya berfokus terhadap minimum requirement. Do extra miles. Gitu. Nah, aku mau sharing sedikit juga. Jadi ini aku baru 1 semester ya di sini ya. Tetapi aku em, aku rasa aku orang yang cukup aware dan sadar bahwa opportunity itu nggak bakal datang dengan sendirinya. Kita harus fight buat opportunity yang ada di depan kita gitu. Jadi sebagai contoh kemarin aku menang untuk di di Your Melbourne Competition. Jadi aku ngebuat ngebuat sustainability application yang diimplementasiin di kota Melbourne. Aku juga aktif di social organizations namanya Melbourne Social Inclusion Club.
aku ngambil sertifikasi artificial intelligence, aku juga ngambil sertifikasi jadi barista gitu loh. Jadi jangan melimitasi diri. Jadi endless possibilities ketika kalian kuliah. Karena ketika kalian bekerja, kalian sudah jelas nih, kalian punya KPI yang jelas, kalian punya um, mungkin target pekerjaan yang jelas, iya. Tetapi ketika kalian kuliah, kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Kalian memiliki kuasa, kalian memiliki freedom untuk apa yang kalian pilih, apa yang kalian suka, kayak gitu. Dan menurut aku eh, agak naif ketika kalian eh, melihat bahwa menjadi menjadi proaktif itu itu eh, eh, adalah hal yang negatif. Mungkin kayak cari perhatian lah, atau mungkin mungkin kalian takut dianggap, I don't know, eh, apapun itulah social justice yang terjadi di sekitar kita. Tapi despite itu, percayalah, ini semua nanti bakal bakal berguna buat diri kalian sendiri. Nah, Eh, aku juga mau ingetin dikit lagi untuk schedule reminder in detail. Jadi ingat, kalian tahun ini punya dua kali kesempatan. Yang pertama itu 11 Januari dan yang kedua itu 19 Juni. Itu sudah bukaannya ya. Dan yang perlu kalian sadar adalah sekarang per hari ini udah tanggal 21 Januari. Untuk teman-teman semua yang apply di sini, pertanyaanku cuma satu. Seberapa maksimalnya preparation yang sudah kalian lakukan hingga hari ini? Apakah kalian confidence untuk seluruh preparation yang kalian lakukan sudah yang terbaik, sudah yang termaksimal yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan scholarship? Karena yang perlu kalian ingat, scholarship ini bukan hak kalian, tetapi ini sesuatu yang kalian fight. Jangan sampai kalian berpikir bahwa karena kuotanya dinaikkan, karena kalian melihat ada orang yang one shot, ada mungkin teman-teman kalian yang punya jalan yang mudah dan lain sebagainya. Jadi kalian menganggap, I don't know, mungkin menganggap enteng, atau kalian melihat orang lain bisa mendapatkan scholarship dan lain sebagainya, nggak bakal pernah sama gitu. Ini yang harus kalian ingat gitu. Nah, aku juga aku juga mau mau kasih tahu juga ke kalian bahwa it's not a shame ketika kalian fail atau kalian gagal berkali-kali. Itu it's just normal. Kita human being, kita kita human being, dan nggak ada garansi dan nggak ada yang bisa menggaranti bahwa orang yang dapat beasiswa atau nggak dapat beasiswa, lebih cepat dapat beasiswa atau lebih lambat dapat beasiswa, dapat sekolah yang university rankingnya lebih tinggi atau rendah, itu bakal sukses atau gagal, itu nggak ada yang bisa garanti. Itu balik ke personal masing-masing. Karena in the end of the day, kita semua equal. Kita semua result dari kerja keras yang kita lakuin sampai saat ini. Kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga udah banyak sedikit juga, jadi selama uh, 1,5 tahun belakangan ini, aku juga juga fokus bantu teman-teman yang reach out ke aku untuk either itu mock interview, atau mungkin cuma mau sharing sharing esainya, feedback, ngasih feedback esai dan lain sebagainya. Itu aku feel free banget gitu loh. Tetapi dari kemarin itu aku berfokus untuk teman-teman yang 3T, teman-teman yang tinggalnya tuh terdepan, terluar, dan terdalam di daerah Indonesia. Dan aku rasa juga eh, seharusnya teman-teman yang di kota kota-kota besar itu punya privilege yang lebih untuk akses informasi ya terkait dengan LPDP. Nah, pesanku satu terakhir, pastiin, aku selalu bilang ini ke semua orang yang lagi diskusi sama aku. Jangan pernah percaya omongan pembicara dari wadah apapun. Kenapa? Karena melakukan do your own research adalah metode yang paling mujarab. Do your own research ini artinya kalian melakukan riset terhadap apa yang kalian pengen secara mandiri. Jangan bilang kata orang, jangan bilang katanya Kak Bagus, katanya siapapun, enggak. Kalian riset, kalian pastikan. Bisa aja informasi yang aku kasih ke kalian ini salah gitu. Kalian pastikan.